Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Teresia Devina Romohorbo dengan NIM 270-248-3731 dari program studi Sistem Informasi BINUS Online Learning. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan eh, proyek yang sudah dilakukan yang mengangkat judul atau topik pendidikan berbasis nilai Pancasila sebagai Sustainable Development Goal 4. Di sini poin-poin yang akan saya jelaskan dalam presentasi ini, yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, yang ketiga hasil temuan di lapangan, yang keempat solusi yang ditawarkan dan refleksi pribadi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang masalah. Mengangkat dari pendidikan berkualitas sebagai tujuan dari SDG 4 ini, kita mengetahui sebelumnya bahwasanya SDG 4 ini menargetkan pendidikan inklusif, merata, dan berkualitas. Tapi yang menjadi tantangannya itu kualitas pembelajaran ataupun pendidikan itu masih rendah, meskipun aksesnya meningkat. Permasalahan ini bisa diambil dari skop di Indonesia. Berdasarkan penelitian oleh PISA 2019, kemampuan literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia masih tertinggal. Dan diketahui dari UNESCO juga bahwa dari 250 juta anak sekolah, baik di Indonesia ataupun di dunia, itu belum memiliki keterampilan dasar. Dan yang terakhir itu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan itu masih sangat terbatas dalam dunia pendidikan. Dan berangkat dari dua hal tersebut untuk mencapai tujuan dari SDG dan terkait dengan permasalahan yang ada, ini ada dikaitkan dengan Pancasila juga sebagai landasan pendidikan, yang mana nanti nilai-nilai Pancasila itu dapat membentuk bagaimana karakter generasi muda, kemudian integrasi Pancasila tersebut dalam pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan akses di Indonesia. Kemudian dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah itu bagaimana integrasi nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua itu bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Dan yang ketiga rumusannya itu adalah apa saja tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif di Indonesia. Tentu saja berdasarkan rumusan masalah tersebut ada tujuan yang harus dicapai. Yang pertama dari rumusan masalah tersebut, tujuannya sudah pasti. Yang pertama adalah agar kita mengetahui integritas nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan untuk pencapaian SDG 4. Kemudian untuk mengetahui tingkat kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan untuk pencapaian SDG 4 di Indonesia dan untuk mengetahui apa yang dihadapi tantangannya untuk meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai, ada juga pendekatan yang perlu kita highlight. Yang pertama itu adalah empower untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan ada enrich untuk memperluas wawasan, dan educate itu untuk menumbuhkan kesadaran tentang pendidikan Pancasila. Kemudian di sini saya melakukan wawancara untuk mengambil dari real case di lapangan terkait dengan pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Di sini saya mewawancarai seorang guru di sekolah Dian Harapan di Tangerang. Dari penyampaian atau wawancara yang sudah saya lakukan, bahwasanya Bu Devni mengatakan penerapan nilai Pancasila itu memang sudah dilakukan melalui doa sebelum pelajaran, kemudian ada proyek keberagaman dalam kurikulum penguatan profil pelajar Pancasila seperti P5, dan ada juga kegiatan-kegiatan sehari-hari oleh siswa. Tapi yang menjadi tantangan itu, karena di sekolah Dian Harapan itu menggunakan bahasa bilingual, jadi penyampaian nilai Pancasila itu terkadang lebih kompleks. Kemudian yang kedua itu disampaikan oleh Ibu Devni juga di sekolahnya, teknologi itu sudah mendukung pembelajaran dengan media visual seperti PPT dan ada juga fasilitas untuk komunikasi antara guru dan orang tua. Tapi yang menjadi tantangannya, Bu Devni mengatakan ini karena adanya di Pulau Jawa ya, di Tangerang, di kota besar. Tapi terkadang diperhatikan bahwa di sekolah lain seperti di sekolah Dian Harapan di Medan atau di daerah lain itu masih kurang memadai ataupun di daerah-daerah terpencil untuk fasilitas-fasilitas untuk teknologinya. Kemudian di sini juga disampaikan oleh Ibu Devni bahwa siswa itu kesulitan memahami dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata karena ada berkaitan dengan poin 2 ketimpangan fasilitas pendidikan dari perbedaan-perbedaan di sekolah. Mungkin ketimpangan itu juga atau hal lain juga membuat siswa itu tidak mengerti bagaimana implementasi yang seharusnya dari poin-poin nilai-nilai Pancasila. Hanya tahu teorinya tapi tidak tahu mengimplementasikannya. Seperti itu. Kemudian di sini ada solusi yang ditawarkan.
Dari hasil temuan dari hasil wawancara kepada seorang guru, bersama seorang guru itu ada beberapa solusi yang saya tawarkan. Pertama itu adalah penguatan kurikulum Pancasila. Di sini pembelajaran perlu lebih kontekstual, interaktif, dan aplikatif. Ini untuk memberitahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya teori. Jadi perlu mungkin dikaitkan dengan praktek proyek terhadap siswa. Contohnya proyek di lapangan itu contoh membuat proyek anti kekerasan atau proyek bagaimana menghargai umat beragama supaya itu tertanam di dalam nilai-nilai yang ada di pendidikan di Indonesia. Kemudian ada pemanfaatan teknologi digital itu seperti platform digital interaktif untuk memahami nilai kebangsaan yang tadi PPT dan lain sebagainya. Kemudian perlunya pelatihan guru untuk peningkatan kompetisi agar gurunya juga bisa memberitahu walaupun sekolahnya bilingual, nilai-nilainya tetap tersampaikan. Kemudian perlunya pemerataan akses pendidikan seperti penyediaan fasilitas pendidikan yang merata. Kemudian yang terakhir adalah integrasi kegiatan sosial untuk melibatkan siswa dalam proyek komunitas. Dan yang terakhir itu adalah refleksi pribadi dari saya. Saya memahami bahwasanya ada tantangan yang mana Indonesia masih ketimpangan akses dan kualitas, terutama di daerah terpencil. Jadi perlunya bagaimana pendidikan di Indonesia itu lebih dibuat pemerataannya. Kemudian peran dan kontribusinya melalui konsep Empower, saya menganalisis tantangan dan bisa mencari solusi berbasis nilai Pancasila untuk pendidikan yang berkeadilan. Kemudian ada juga Enrich untuk menunjukkan bahwa teknologi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan merata. Kemudian ada pendidikan karakter itu untuk mengedukasi dan menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa sesuai nilai Pancasila. Dan harapannya pendidikan di Indonesia ke depannya bisa meningkatkan pendidikan karakter dan kesetaraan bagi semua siswa di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.